Kalian hari ini hidup bersamaku. Kalian menyaksikan wahyu Al-Quran turun. Kalian menyaksikan mukjizatku. Kalian berperang bersamaku. Ada apa-apa langsung cerita ke Nabi. Ada apa-apa minta penguatan dari Nabi. Tapi saudara-saudaraku nanti di akhir zaman munculnya. Mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah menyaksikan wahyu Al-Quran turun. Mereka tidak pernah menyaksikan mukjizatku. Mereka ada apa-apa ngadapin sendiri. Tidak ada tempat kemana mereka harus curhat, kemana mereka harus minta penguatan. Kalau kalian langsung kepada Rasul. Tapi kalau kita, kama awak kapai kini bercerita, ya Pak, kemana kita mau curhat? Berat di zaman ini. Maka kata Nabi, saudara-saudaraku itu munculnya di akhir zaman. Berat ujian mereka. Walaupun mereka belum pernah melihatku, akan tetapi cinta mereka kepadaku, fanatik mereka kepada ajaran risalah yang aku bawa, dan pembelaan mereka terhadap sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kalian hari ini. Itu kata Nabi di depan para sahabat-sahabat. Di hadis yang lain Nabi berkata, siapapun di antara mereka yang pada hari itu istiqomah dalam beragama, sabar menghadapi ujian dan tidak berubah, istiqomah, setiap amalan mereka yang beramal nilainya sama dengan 50 kali lipat kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat. Tercengang Pak para sahabat. Lalu mereka bertanya, khamsina rajulan minna am minhum? Ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasul, pahala mereka yang hidup pada zaman itu 50 kali lipat. 50 kali lipat kami, sahabat-sahabatmu, atau 50 kali lipat mereka yang hidup di zaman mereka? Nabi dengan tegas menjawab, khamsina rajulan minkum. Di ayat yang lain, bal minkum, 50 orang kalian. Jadi orang yang hidup di akhir zaman ini, pahala awak Pak 50 kali lipat pahala para sahabat. Orang yang hidup di zaman ini Pak. Karena apa? Beratnya arus dan ujian yang akan kita hadapi dalam rangka mempertahankan keorisinalitasan agama kita. Itu dia keadaan yang dihadapi di akhir zaman. Nah, siapa saja umatku yang tegar, yang sabar, hidup pada zaman itu, tak peduli dia apa kata orang, kecil orang, tak pedulinya tu. Jalankan taurikh di awak, nan jaleh, nan kita buat sesuai jo agama, ko ayatnya. Nan kita buat sesuai jo sunnah, ko hadisnya. Nan kita buat disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ko fatwanya. Dia terus walaupun dicibir, walaupun dicemeeh, walaupun dikucilkan, walaupun akhirnya terusir, walaupun di PHK, mereka pilih jalur itu. Umatku itulah yang aku rindukan dan mereka lah saudaraku. Pahala mereka, kalau mereka tahajud, sama dengan 50 kali lipat pahala tahajudnya para sahabat. Kalau mereka duha, sama dengan 50 kali lipat duhanya para sahabat. Kalau mereka umroh, sama dengan 50 kali lipat umrohnya para sahabat. Kalau mereka sedekah, sama dengan 50 kali lipat sedekahnya para sahabat, dan seterusnya. Allahu Akbar. Tapi memang harus sabar. Makanya Nabi berkata, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Di akhir zaman akan tiba masa yang sangat berat. Satu-satunya yang harus kalian lakukan adalah isbiru. Bertahanlah kalian, bersabarlah kalian, isbiru. Saat itu kata Rasulullah, hari yang sedang kalian jalani terasa sangat berat, melebihi daripada waktu-waktu sebelumnya yang telah kalian lalui. Dan masa yang akan kalian datangi ke depan jauh akan lebih berat daripada hari itu yang sedang kalian jalani. Artinya Pak, tambah lama keadaan kita hidup di dunia di akhir zaman kok, bukan tambah rancak Pak, tambah barik. Secara pendidikan, kita lihat bagaimana anak kita yang dulu kita khawatirkan bergaul dengan HP, bergaul dengan gadget, ya, akhirnya anak kita sudah kehilangan kontrol.
Dia bergaul dengan dunia lepas, apapun bisa dia hubungi, apapun bisa dia saksikan, apapun bisa dia tonton, apapun bisa dia lihat. Dan gurunya ketika itu bukan lagi kita, bukan lagi gurunya, tetapi setan yang ada di dalam handphonenya. Itu segi pendidikan. Profesor Dr. Din Samsudin berkata, seandainya ini berlanjut agak 3 tahun saja, maka sudahlah, berakhirlah, putuslah generasi kita. Yang muncul ke depanlah generasi rusak. Kalau seperti ini terus, ini yang akan sama-sama kita akan hadapi. Sampai ke peringkat kata Rasulullah, orang beriman melewati kuburan dan dia berkata, aduhai kiranya kalaulah aku yang ada di dalam tanah ini, alangkah ringannya hidup ini. Orang beriman lewat kuburan, dia berharap kalau dia yang ada di dalam tanah, saking beratnya hidup di atas permukaan bumi. Di akhir zaman, awak alun sampai di puncak leko Bapak Ibu, alun. Tapi insya Allah dakek bana lewat sampai di puncak. Puncak apa? Puncak ujian. Di mana pagi orang beriman, sorenya kapie. Sore orang beriman, besok paginya kapie. Puncak sebenarnya adalah lepasnya dan munculnya Dajjal ke tengah-tengah manusia. Ketika itu kata Rasulullah, pagi dia beriman, siang datang Dajjal, sorenya dia sudah kafir kepada Allah. Sorenya dia beriman, malam datang Dajjal ke kotanya, besok paginya dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di akhir zaman ini apa yang harus kami lakukan, Bu ya? Anak-anak kami bagaimana dengan mereka, Bu ya? Apa yang harus kami lakukan? Jawaban saya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan insya Allah sampai mati. Jawaban saya kepada anak-anak ayah bunda, kepada anak-anak bapak ibu, yang wajib diwariskan kepada mereka, yang wajib difokuskan kepada mereka, yang wajib diseriuskan kepada mereka adalah tanamkan iman, akidah dan tauhid yang kuat sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya. Satu. Yang kedua, masukkan dia ke sekolah-sekolah yang berbasis agama yang kuat. Kalau dia SD, selesaikan dulu Al-Qur'annya 30 juz. Kalau nggak hafal, minimal dia mengetahui ayat demi ayat, ayat demi ayat. Syukur-syukur dia hafal Al-Quran. Habis itu masukkan ke pesantren. Di zaman sekarang lingkungan tak akan selamat kalau tidak di pesantren. Lingkungan tidak akan selamat kalau tidak di pesantren, kan anak nggak akan selamat. Kalau ada bapak ibu yang tidak setuju, tidak apa-apa, saya tidak memaksa. Saya hanya mengatakan ini analisa dunia pendidikan Islam pada hari ini. Tempat yang terjamin pada hari ini, pada masa ini, di seluruh dunia hanyalah pondok-pondok pesantren. Tapi memang wajib memilih-milih juga lah kita. Mana pondok pesantren yang memprioritaskan adab, akhlak, ibadah, akidah. Prioritaskan, masukkan anak kita ke sana. Kalau prestasi akademisnya ternyata tidak begitu menanjak, tapi ibadah anak di sana bagus. Solat 5 waktunya, solat-solat sunatnya, ibadah-ibadahnya, dan prioritas adab dan akhlak betul-betul didudukkan di situ. Prioritaskan, masukkan anak ke sana demi menjaga lingkungan hidupnya. Karena yang merusak anak ini nomor satu adalah kawan-kawan bergaulnya, lingkungannya, dan handphone. Sementara di pesantren, dan saya yakin dan percaya pesantren-pesantren yang baik pasti akan mengharamkan di pesantren itu handphone di tangan anak-anak, pasti haram. Walaupun kami tidak mengatakan haram secara syariat ini, tapi haram secara peraturan sekolah, umumnya pesantren mengharamkan. Karena kami tahu dan kita semua sudah sepakat ini, bahwa handphone perusak generasi yang paling efektif. Handphone adalah jejaring fitnah Masih Dajjal untuk dimasukkan ke dalam jiwa umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Maka anak-anak kita kawal. Kami mengatakan bahwa di akhir zaman ini sangat banyak yang akan lepas dari Islam. Orang yang lepas dari Islam otomatis tidak akan pernah singgah ke surga walaupun cuma sebentar. Dia khalidina fi an-nar abadan, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini yang wajib
ayah bunda waspadai betul. Kalau lain di neraka sabantanyo kemudian masuk surga, jadilah ya, walaupun seharusnya tidak pernah ya, walaupun seharusnya tidak pernah, tapi mendinglah lain di neraka kemudian keluar masuk surga. Iya Pak, iya Pak. Apa yang normal mengecen indah. Agak semini kami nak niu dalam neraka dah. Jangankan untuk sehari dua hari, sebulan dua bulan, semini kita tak akan sanggup di dalam neraka. Untuk ayah bunda kembali mengingat, kata Rasulullah, api dunia ini dulu sumbernya dari neraka. Hanya seruas kuku ini api neraka, diambil bibitnya, kemudian dibawa oleh malaikat ke dunia untuk ditempatkan di bumi. Dan Allah Maha tahu, seandainya api itu tidak dimurnikan dulu, tidak dijinakkan dulu, buminya hangus semua dibuatnya. Lalu kata Rasulullah, bibit api neraka tersebut direndamkan di dalam lautan yang luas, menggelegak seluruh laut sampai kering seluruh laut sekering-keringnya. Lalu Allah datangkan lagi air laut itu sebanyak semula, Allah rendamkan kali kedua, menggelegak lagi seluruh laut dan kering kembali. Baru setelah itu api tersebut layak menjadi api yang dipakai oleh manusia di dunia. 2 kali lawit karyang dengan api yang hanya sebesar satu ruas kuku. Dan api dunia ini berlindung kepada Allah agar dia tidak dikembalikan ke neraka, sebab dia pasti akan hangus binasa. Api dunia saya takut dengan api neraka. Bagaimana dengan kita? Ibarat Allah yang kami muliakan, berbanding terbalik dengan surga. Orang yang masuk neraka masih ada peluang untuk keluar dari neraka selama dia tidak melakukan satu di antara 10 pembatal keimanan. Selama dia tidak melakukan 10 pembatal syahadat, masih ada peluang dia untuk keluar dari neraka. Tapi orang yang masuk surga tidak akan pernah keluar dari neraka, dari surga selama-lamanya, abadi dalam surga. Ini perbedaannya. Orang yang masuk neraka masih ada peluang keluar dari neraka, kecuali kalau dia melakukan salah satu di antara 10 pembatal syahadat. Sampai ketika Nabi Muhammad di dalam surga mendengarkan gaungan la ilaha illallah dari lubuk neraka, maka Nabi memohon kepada Allah, itu umatku ya Allah, izinkan aku menolongnya. Allah pun mengizinkan, dan Nabi pun mengeluarkan umat-umatnya yang sudah mengalami hukuman dalam neraka, dikeluarkan dalam keadaan tubuhnya hangus tapi tidak mati, tersiksa dan tidak mati. Singkatnya, Nabi pun memberi syafaat kepadanya, dia masuk surga selama dia tidak melakukan satu di antara 10 pembatal keimanan. Bertanya kepada ayah bunda, Allah pernah mendanga 10 pembatal keimanan itu? Allah pernah ayah bunda mandangannya? Kalau walun tinggal buka Google saja lagi, ketik di situ 10 pembatal syahadat, 10 pembatal keimanan itu sama ini. Ketik, baca. Ada yang ayah bunda kurang paham, ada ulama-ulama kita di sini, bertanyalah kepada mereka. Datanglah beliau, tanyakan pada beliau, buat majlis, datangkan beliau agar mengupas 10 pembatal syahadat ini, 10 pembatal iman ini. Kalau ambo sabuikan saja di siko, indak dikupas nak menggigitnya Pak. Karena di akhir zaman 10 pembatal keimanan ini banyak yang melakukannya kini Bapak Ibu. Banyak yang melakukannya 10 pembatal syahadat ini.